dosen di Universitas Pancasakti. Assalamualaikum juga untuk good people yang ada di mana saja. Yuk kita saksikan strategi pembelajaran ala versi Erni Nuraini. Jangan lupa di like and subscribe untuk mendukung Erni Nuraini memenuhi ujian tengah semester kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, Universitas Pancasakti Bekasi. Materi karakteristik pengembangan anak usia dini. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini. Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia. Pengalaman awal sangat penting. Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang luar biasa dibanding dengan sepanjang usianya. Karakteristik perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 3, yaitu 0-1 tahun, 2-3 tahun, usia 4-6. Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dasar anak usia dini. Yang kedua, kemampuan kognitif anak. Yang ketiga, kemampuan sosial emosional anak. Yang keempat, kemampuan nilai moral agama anak. Yang kelima, kemampuan fisik motorik anak. Yang keenam, kemampuan bahasa anak. Yang ketujuh, kemampuan seni anak. Strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tips dan trik belajar di rumah saat pandemi. Poin pertama, penyebaran pandemi coronavirus atau COVID-19 mengakibatkan banyak peserta didik harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah, baik melalui sarana dalam jaringan daring maupun luar jaringan luring. Namun, tidak semua peserta didik maupun pendidik memiliki kemampuan untuk mengakses platform pembelajaran daring secara optimal. Di sisi lain, pembelajaran daring atau jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus corona dan wabah COVID-19. Adapun aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar anak sesuai dengan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut Kemendikbud. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Metode dan media pelaksanaan BDR dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam 2 pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan daring dan luar jaringan atau disebutnya luring. Mengikuti pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19. Langkah susun strategi pendidikan di masa depan pasca pandemi. Lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal. Selanjutnya, eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli mengenal pendidikan. Pada masa pandemi ini, siswa, guru, dan orang tua punya peranan tersendiri. Siswa terbiasa mengelola waktu secara mandiri. Generasi hebat adalah bisa melewati masa-masa krisis. Guru semakin terbuka pikirannya terhadap kemudahan dari teknologi. Guru mengembang dirinya. Guru memutar otak untuk membangun suasana keterikatan maksimum dengan siswa. Orang tua memberikan nilai tambah pada anak dalam membentuk pendidikan karakter, pola pikir, dan perilaku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Erni Nuraini.
Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.